Kakak-kakak, salam jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini terselenggara kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 dengan tema belajar dari kisah di Massa dan Meriba, Tuhan menyediakan, dan yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra, dan tentu saja ada kakak-kakak lain yang akan mengusulkan metode di setiap kelas batita balita kecil dan besar. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan dalam persiapan kami pada hari ini. Amin. Baiklah, Kak Pendeta Hendra dapat menyampaikan bahan Alkitab. Terima kasih Kakak Pendeta Santi, salam kakak-kakak semua. Mari kita akan membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ini kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun ya. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama, Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pulakah engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbagai dari setiap kita yang membaca dan yang melihara firman Allah dalam kehidupan. Kakak-kakak, kita akan melanjutkan kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan mereka ada di satu fase. Mereka ada di sebuah tempat bernama Rafidim. Kalau kita melihat ayat yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa mereka itu berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Kisah sebelumnya ada kisah mana roti dan burung itu ya, Tuhan mencukupkan dengan makanan yang mereka butuhkan. Dan kali ini problem berikutnya yaitu kehausan. Nah, apa yang mereka jalani dalam perjalanan di padang gurun itu dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, di ayat 1 disebutkan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Tuhan yang menuntut mereka, tempat-tempat Tuhan sediakan. Nah, sampailah mereka di sebuah tempat Rafidim. Nama Rafidim itu adalah tempat bertumpu atau tempat bersandar, tempat istirahat, kira-kira begitu ya. Jadi tempat ini disediakan oleh Tuhan untuk mereka beristirahat, bersandar. Tapi di tempat itu tidak ada air untuk diminum, dan itu menjadi problem besar. Kadang tempat yang Tuhan sediakan, tempat terbaik, Rafidim kita, ternyata tempat yang nggak nyaman begitu. Dan ini yang menghasilkan perselisihan antara bangsa Israel dengan Musa. Dan lalu Musa terdesak dan Musa lalu ngomong juga dengan Tuhan. Dan ayat 2 disebutkan,
tuntutan bangsa Israel itu berikanlah air supaya kami dapat minum. Itu problem utamanya ya. Setelah problem makanan terselesaikan dengan mana dan burung yang Tuhan sediakan, nah sekarang ada problem berikutnya, kehausan. Dan Musa lalu terdesak dan Musa mengatakan, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Di ayat 7 dijelaskan ya. Arti mencobai Tuhan itu mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kami ya? Jadi mempertanyakan Tuhan, padahal baru saja mereka beberapa masa sebelumnya disediakan makanan oleh Tuhan dari sesuatu yang tidak terbayangkan ya. Jadi ayat 7 dan ayat 2 ini menegaskan kenapa tempatnya itu dinamakan Masa dan Meriba. Masa itu pengujian dan Meriba pertengkaran. Karena di tempat itu mereka terjadi pertengkaran, menguji Tuhan, mencobai Tuhan ya, dan itu problem sekali sebenarnya. Nah, di ayatnya yang keempat disebutkan ternyata Musa benar-benar terdesak dan lalu Musa berseru-seru. Kata berseru-seru menunjukkan Musa ini semacam berteriak kepada Tuhan dengan sebuah tuntutan mendesak begitu ya. Berbeda dengan Tuhan, Musa berseru ya, itu hanya berkata ya kepada Tuhan, tapi ini berseru-seru berulang-ulang ya. Itu seperti orang yang terdesak sekali menuntut harus segera diberikan. Kenapa? Karena Musa mengatakan di ayat yang keempat, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa sendiri bimbang ya. Kalau dia adalah pemimpin dan ditunjuk oleh Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat mereka. Buat Musa maksud saya. Tapi Musa juga gelisah dan ini menjadi sesuatu yang tergambar sekali. Musa juga sedang dalam bertumbuhan mengenal Tuhan ya. Di ayat yang kelima ditunjukkan bahwa akhirnya Tuhan memberikan sebuah petunjuk. Berjalanlah, bawalah beberapa orang tua-tua. Nah, kenapa harus bawa orang tua-tua ini? Nanti akan saya jelaskan di ayat berikutnya. Dan bawalah tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Saudara, kisah memukul sungai Nil ya, memukul tempat-tempat yang penting, tongkat yang sama ketika dia memakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan di depan Firaun ya, membelah lautan, tongkat yang sama. Jadi dengan tongkat yang sama, Musa mau diingatkan oleh Tuhan, kuasa Tuhan tuh terus nyata dalam perjalananmu juga sudah nyata kan ya. Sejak awal perjalanan ketika engkau dipanggil, tongkat itu sama tongkatnya sampai dengan saat ini. Artinya Tuhan tuh mau mengatakan, aku adalah Allah yang berkuasa dan akan menyediakan. Yakinlah padaku. Maka penting sekali, kenapa? Karena Tuhan akan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu. Nggak ngebayangin ya, gunung batu akan keluar air. Tapi dengan tongkat itu Musa diingatkan. Apa-apa yang nggak mungkin, laut terbelah ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain dengan tongkat itu akan meneguhkan iman Musa bahwa batu pun akan keluar air kalau Tuhan mengendakinya. Dan di sana disebutkan, aku akan berdiri di depanmu. Tuhan akan menuntun, menyediakan. Dan lalu terjadilah proses air keluar itu. Dan demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua. Jadi kenapa tua-tua tadi dibawa? Untuk menjadi saksi. Sehingga mereka akan bercerita. Nah, keluarga mereka akan mendengarkan. Kenapa? Karena yang menceritakan adalah para tua-tua. Jadi orang-orang yang dihormati, orang-orang yang layak didengar. Dan inilah sebuah proses benar-benar Tuhan menyediakan, tapi juga Tuhan mengajarkan. Nah, peristiwa ini padat banget untuk memberikan penekanan hal-hal pentingnya. Apa saja? Pertama, Tuhan itu memperkenalkan diri melalui banyak peristiwa hidup. Peristiwa hidup bisa menyenangkan, kisah tentang disediakannya makanan, ya, mana dan burung itu. Tapi juga kisah-kisah tekanan, ya, seperti kehausan. Tapi Tuhan mau menunjukkan siapa dirinya. Lalu manusia juga seringkali lupa dan mudah bersungut-sungut ya. Dan itu problem banget. Dalam peristiwa Masa dan Meriba ini terlihat jelas. Tapi terlihat bahwa Tuhan menyediakan apa yang umatnya perlukan. Jadi nggak pernah Tuhan tidak menyediakan. Nah, adik-adik perlu mengenal kisah ini supaya adik-adik mengenal juga Tuhan menyediakan. Kalau adik-adik bertemu dengan situasi keluarga yang nggak ideal ya, harusnya nyaman seperti keluarga teman-temannya, rafidim mereka, tapi ternyata beda. Nah, Tuhan sedang memperkenalkan sesuatu, jangan mudah bersungut-sungut. Nah, manusia juga seringkali lupa ya, seringkali lupa. Makanya Musa harus bawa tongkat yang sama ya, untuk mengingatkan terus,
Adik-adik perlu juga punya sesuatu yang terus mengingatkan, entah foto, entah catatan, makanya perlu untuk journaling ya. Membuat peristiwa-peristiwa yang sudah dilewatin adik-adik akan membuat adik-adik kembali beriman. Kalau Tuhan pernah menuntun dia, Tuhan juga akan menuntun ia pada saat ini. Dan ternyata kita juga mau adik-adik yakin bahwa Tuhan menyediakan tepat pada waktunya sama seperti Tuhan menyediakan air dari gunung batu di Masa dan Meribah. Demikian kakak-kakak, kiranya adik-adik mengenal Tuhan yang menyediakan dalam cerita yang kakak-kakak sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita akan mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Dan yang akan menyampaikan adalah Kak X Fransa Felicia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan Kak X Fransa Felicia di kelas Batita Balita. Mari Kak X Fransa Felicia. Kakak, jumpa lagi dengan saya Kak Felis yang akan menyampaikan untuk kelas balita. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Tujuannya ada dua ya kakak-kakak di kelas balita. Yang pertama, anak mengenal kisah di Masa dan Meribah melalui cerita yang disampaikan. Kemudian anak mampu berkata Tuhan menyediakan dengan mengulang kata dan melakukan gerakan Tuhan menyediakan. Alat peraganya ada cukup banyak kakak-kakak. Yang pasti origami, gunting, kemudian puzzle, ukuran A3. Kalau ada kakak-kakak kesulitan untuk ngeprint gambarnya dari PPT saya, bisa menggunakan kertas A3 yang sudah dipotong-potong. Nah, nanti bisa digambar orang, gambar lingkaran saja, gambar wajah orang, tapi wajah orang yang lagi marah. Ya, itu jumlahnya ada 9 pieces. Kemudian kakak-kakaknya akan menggunakan jubah Musa, kemudian karton sebagai tongkatnya, dan kemudian ini untuk template-nya. Jadi di mana nanti adik-adik akan menempel puzzle-nya berdasarkan angka. Jika dapat nomor 1, maka ditempel ke nomor 1. Kemudian galon, pompa galon, dan kertas sampah yang besar ya kakak-kakak, dan gelas. Oke, untuk tangkapnya, menggunakan teknik origami dan bernyanyi burung pipit yang kecil. Jadi kakak-kakak boleh potong ini, boleh digambar dulu di kertas origami yang sudah dilipat jadi 2, kemudian digambar, kemudian kakak-kakak potong. Bisa tebak nggak kakak punya gambar apa ini? Iya burung, kalau ini apa? Iya manusia. Adik-adik lihat ini kalau di taman, wah kalau kita lagi lari-lari ya, wah kita lagi lari-lari, terus kita merasa kepanasan nih. Kalau kepanasan apa yang kita lakukan? Iya, kita bisa minum ya. Bagaimana dengan burung-burung nggak bisa minum? Wah, adik-adik, ternyata Tuhan itu juga Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa? Air kolam supaya burung pipit ini bisa minum. Sama seperti lagunya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lihat ya adik-adik, ternyata Tuhan menyediakan semuanya. Buat kita maupun buat burung pipit yang kecil. Nah, coba adik-adik, kita masuk ke dalam cerita ya nih kakak-kakak. Nah nanti kakak kan memberikan ilustrasi gambar dari PPT, itu gambar keadaan padang gurun, bisa yang asli maupun yang seperti ini. Terus aja adik-adik, bagaimana adik-adik kalau di padang gurun, enak gak ya kira-kira? Kira-kira kalau lihat ada mataharinya, terus habis itu tapi nggak tanamannya nggak banyak, kira-kira udaranya panas apa dingin ya? Panas nggak? Panas. Nah, sama adik-adik langsung masuk ke dalam cerita di mana orang ternyata itu pun dialami orang-orang Israel, adik-adiknya. Nah, lihat ada berapa banyak orang Israel yang banyak sekali orang Israel, tapi kakak mengambil hanya 9 orang Israel di sini. Nah, terus kemudian adik-adik tugasnya apa? Jadi setiap adik-adik ini mempunyai piecesnya mendapatkan satu piece masing-masing ya, satu bagian.
Adik-adik tugasnya adalah menempel gambar satu dengan nomor satu. Di sini belajar melatih kognitif mereka untuk bisa memecahkan masalah dari pasal ini. Kemudian setelah itu bisa ditanyakan bagaimana perasaannya mereka ya adik-adik. Di sini juga bisa melatih anak-anak untuk melihat emosi. Wah, kalau emosinya ini bagaimana ya? Mukanya marah atau senang? Oh iya marah. Kira-kira marah kenapa? Marah karena mereka haus. Pada gurun itu panas adik-adik. Apakah Tuhan menyediakan? Nah, itu bisa eh, berkali-kali kakaknya mengatakan itu dan ajak adik-adik untuk melakukan hal yang sama. Nah, adik-adik, kali ini kakak jadi Musa ya. Wah, Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan menyediakan? Nah, ini adik-adik, ini yang dilakukan oleh Musa. Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Wah, itu bisa langsung sampaikan ceritanya bagaimana Tuhan meminta Musa untuk memukul gunung batu itu ya. Nah, itu udah apa namanya galonnya udah dikasih tas plastik kakak, kemudian bisa langsung dinyalakan, terus kasih apa namanya? Oke, waktu Musa mengetuk, duk. Nah, kakak-kakak boleh nyalakan tuh apa namanya pompa listrik, pompa galonnya. Kemudian, wah iya ternyata keluar air. Nah, tapi kalau mungkin kakak-kakak kesulitan, ya sudah pakai PPT ya kakak-kakak itu yang mempermudah untuk kakak-kakak. Nah, kemudian ini untuk aktivitasnya, jadi adik-adik akan em, melipat kertasnya sehingga awalnya tadi gunung batu, terus begitu dibuka ternyata keluar airnya. Ini bisa pakai mewarnai, tapi karena untuk kelas balita sebaiknya gunakan cat air kakak dan sponge supaya anak-anak dapat mewarnai dengan cepat. Oke, itu saja kakak-kakak. Semoga tetap semangat untuk melayani Tuhan di kelas balita. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil dengan Kak Biner Kahan, masih di tema belajar dari kisah di masa dan Meriba Tuhan menyediakan, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana pengajaran atau metode di kelas kecil. Pada kesempatan kali ini, tema yang diberikan adalah Tuhan menyediakan dari ayat Alkitabnya Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Adapun metode atau tujuan pembelajaran di kelas kecil adalah anak mau percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan dalam hidup, dan anak mau mengucap syukur atas pemeliharaan di dalam hidupnya. Adapun metode pembelajaran yang mau saya usulkan, yaitu yang pertama bercerita, menampilkan gambar-gambar, melihat, dan membuat peraga. Kakak-kakak, kisah ini dimulai ketika bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir. Kakak-kakak bisa menjelaskan atau menceritakan kepada adik-adik bagaimana pergumulan bangsa Israel ketika mereka dijajah atau menjadi budak di tanah Mesir, bagaimana hidupnya dan lain sebagainya. Kemudian pergumulan bagaimana bangsa Israel ini mau keluar dari tanah Mesir, tapi tidak diperbolehkan oleh Firaun. Dan pada akhirnya Firaun dan juga seluruh orang Mesir mendapatkan tulah dari Allah. Dan kemudian Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar ke dari tanah Mesir.
Nah, ketika mereka keluar, mereka harus melewati laut yang terbelah menjadi dua atau laut Teberau. Nah, setelah melewati laut ini, kemudian Tuhan membawa bangsa Israel ini untuk berjalan melalui padang gurun. Nah, ini kakak-kakak juga menceritakan sekilas aja bagaimana Tuhan memimpin atau menuntun bangsa Israel untuk berjalan di padang gurun. Nah, ini ya, bagaimana dengan cuaca dan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan tidak diam saja. Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Baik bagi kakak-kakak untuk menjelaskan bagaimana sih karakter dari bangsa Israel yang mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan lain sebagainya. Nah, ini penting supaya adik-adik juga mengetahui sejarah dari bangsa Israel itu sendiri. Bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka berjalan di tengah gurun yang panas, yang gersang, yang kering, tetapi Tuhan tidak meninggalkan karena Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api supaya mereka atau bangsa Israel dapat terlindungi. Setelah itu mereka sampai di suatu tempat. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel membutuhkan makanan dan air untuk mereka bertahan hidup. Nah, mereka protes kepada Musa karena tidak mempunyai air dan makanan. Dan kemudian Musa melakukan mujizat dari Tuhan, yaitu dengan memberikan air sesuai dengan perintah atau tuntunan Tuhan untuk memukulkan tongkatnya di batu. Dan Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Sebab kemanapun Tuhan memimpin, Tuhan itu yang akan menyediakan. Nah, ini yang perlu kakak-kakak garis bawahi atau kakak-kakak bilang ke adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk membaca keseluruhan Keluaran 17 yang menjadi bacaan pada minggu ini. Nah, ini kan cerita Alkitabnya ya kakak-kakak. Kakak-kakak bisa menggambarkannya melalui mungkin PowerPoint ataupun di print dengan alat peraga dan lain sebagainya. Tapi keseluruhan ceritanya jangan disingkat-singkat supaya anak-anak atau adik-adik dapat mengetahui sejarah dari bangsa Israel dan anak-anak atau adik-adik dapat mengerti bahwa ini loh penyertaan Tuhan atau bagaimana Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Nah, kemudian setelah selesai menceritakan cerita Alkitab, kakak-kakak kemudian bertanya kepada adik-adik, Tuhan menyediakan berbagai hal dalam hidup adik-adik itu. Contohnya seperti apa ya? Nah, itu ada berbagai hal yang dapat digali dari pertanyaan ini. Mungkin Tuhan menyediakan orang tua yang sayang kepada adik-adik, mama, papa, kakak, ataupun saudara, kakek, ataupun nenek yang sayang kepada adik-adik, ataupun teman yang Tuhan sediakan supaya adik-adik tidak merasa sendirian, supaya adik-adik punya uh, punya seseorang untuk dapat bermain bersama, ataupun Tuhan menyediakan kecukupan berupa uang ataupun materi-materi yang lainnya, sehingga apa yang adik-adik butuhkan selalu dapat terpenuhi. Bisa pas ingin membeli sepatu, bisa terwujudkan, atau hal-hal yang lain, atau Tuhan menyediakan sekolah di mana di dalam sekolah ini adik-adik juga belajar banyak hal. Gitu ya. Pokoknya ini adalah bagaimana tentang adik-adik itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian
Adapun rekomendasi lagu yang saya usulkan, ini ada Jangan Kamu Khawatir, atau belum saya tulis di situ, dari Burung Pipit yang Kecil. Dan kemudian ada ayat hafalannya dari Mazmur 55 ayat 23. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Nah, ini perlu untuk ditegaskan supaya adik-adik di tengah mungkin ada hal-hal yang membuat mereka khawatir, ada hal-hal yang membuat mereka bergumul, tetapi kita menguatkan dengan ayat hafalan ini, bahwa percaya Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Dan adapun usulan aktivitas, yaitu adik-adik menulis kekhawatiran yang ada di dalam hati dan mendoakan bersama. Dan juga adik-adik memilih gambar berkat Tuhan dan menempelkannya di batu. Nah, ini bisa kakak-kakak jalankan atau lakukan ketika nanti sekolah minggu. Nah, mungkin itu dari saya, kakak-kakak semuanya. Selamat mempersiapkan bahan Tuhan menyediakan dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya yakin dan percaya kakak-kakak akan lebih hebat dalam mempersiapkannya untuk mengajar adik-adik dan mewartakan berita kesukaan kepada adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Biner yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kak Cynthia Evangeline masih dengan tema belajar dari kisah di masa dan Meriba, Tuhan menyediakan, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, belajar dari kisah di masa dan Meriba, Tuhan menyediakan. Kita mendengarkan Kak Cynthia Evangeline nih yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Mari Kak Cynthia. Halo kakak-kakak, ketemu kembali dalam persiapan mengajar guru sekolah minggu. Kali ini kita sama-sama akan mempersiapkan diri untuk kelas besar dengan tema belajar dari kisah di masa dan Meriba, Tuhan menyediakan. Bahan bacaan yang akan kita pelajari dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ada dua tujuan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak mau percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan dalam hidup. Tujuan yang kedua, anak mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagai kegiatan pembukaan, kita akan masuk ke bagian apersepsi. Seperti yang kita ketahui, kegiatan apersepsi ini menjadi transisi menuju cerita yang akan kita bahas minggu ini. Untuk kali ini, kita akan memulai kegiatan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan pemancing. Contoh dari pertanyaan pemancingnya bisa seperti, siapa yang pada kehausan banget? Coba ceritakan di mana dan bagaimana rasanya. Kita akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka, peristiwa yang pernah mereka alami mengenai mengatasi rasa haus. Kemudian kita masuk kepada mengasah imajinasi mereka. Kita ajak mereka, coba tutup mata kalian, bayangkan kamu lagi jalan-jalan di tempat panas. Gak ada toko, gak ada minuman, pokoknya haus banget. Terus teman-temanmu mulai marah karena gak ada air. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa tindakan kamu? Nah, dengan dua pertanyaan ini, dengan dua bagian apersepsi ini, kita harapkan anak-anak sudah punya gambaran atau bayangan tentang kisah yang akan kita sampaikan kali ini. Kemudian kita akan masuk ke transisi cerita. Nah, adik-adik, bangsa Israel pernah mengalami hal yang tadi kalian bayangkan. Kemudian kita masuk kepada bagian dari teks inti cerita. Kita akan memulai dengan membaca kitab Keluaran
17 ayat 1 sampai 7 sebagai pembuka dalam kegiatan inti cerita. Nah, setelah kita selesai membacakan teks ini, kakak-kakak, kita bisa merefresh atau mereview kembali kisah-kisah perjalanan bangsa Israel sebelumnya ketika mereka masih ada di tanah Mesir sampai ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, pada saat kita mengingatkan kembali tentang kisah-kisah tersebut, kita bisa mengajak adik-adik melalui pertanyaan pengarah, seperti apa saja yang Allah sediakan bagi bangsa Israel pada kisah-kisah sebelumnya. Tujuannya adalah kita mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa Allah telah banyak sekali melakukan pertolongan atau menolong, menyediakan kebutuhan atau keperluan dari bangsa Israel. Selanjutnya, pada bagian berikutnya kita akan masuk ke dalam teks yang kita barusan baca. Kita masuk dalam bagian perjalanan pada pasal 17. Bangsa Israel dalam hal ini sedang berjalan dan mereka kemudian berhenti di satu tempat bernama Rafidim. Namun tidak ada air di sana. Kemudian mereka mulai kesal dan marah-marah. Kemudian mereka bertengkar dengan Musa. Pada bagian ini kita ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik atau membangun imajinasi mereka, membayangkan situasi bangsa Israel yang berjalan jauh dalam cuaca yang panas dan tiba pada suatu lokasi mereka harus berkemah dan tidak didapatkan air di sana. Kisah inilah yang menjadi latar belakang pembahasan kisah pada Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kakak-kakak, kita juga bisa memberikan contoh bagaimana bangsa Israel begitu cepat melupakan pertolongan Tuhan yang menyediakan kebutuhan mereka. Kita bisa mendiskusikan tentang bagaimana bangsa Israel disediakan mana oleh Tuhan setiap harinya. Mereka harus memungut dari luar kemah mereka, kemudian itu akan diolah menjadi makanan mereka hari itu juga. Seharusnya bangsa Israel mengingat Allah, mengingat pertolongan Tuhan setiap hari, karena mereka mengalaminya memang setiap hari. Namun tidak begitu yang terjadi dengan bangsa Israel pada kisah kali ini. Nah, kemudian kita juga mengingatkan kepada anak-anak bahwa walaupun sikap bangsa Israel yang seperti itu, yang bersungut-sungut, yang mengeluh, namun Allah Israel tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Tuhan tetap menyediakan segala yang mereka perlukan, dan Ia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Kemudian bersama-sama kita mendiskusikan bagaimana Allah menyediakan air yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Musa yang setelah berdialog dengan para pemimpin bangsa Israel, para tua-tua pada bangsa Israel, Musa kemudian datang menghadap Allah dan menyampaikan segala keluhannya kepada Allah. Dan kita baca pada bagian ini, Allah dengan secara spesifik memberikan perintah kepada Musa hal-hal apa saja yang harus Musa lakukan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Dan salah satu hal spesifik yang disebutkan Allah adalah Musa diminta untuk membawa tongkat yang pernah dipakai Musa untuk memukul sungai Nil. Nah, pada bagian ini, kita mungkin bisa mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa dulu ketika Musa menggunakan tongkat itu dipakai Musa untuk memukul sungai Nil, dan apa yang terjadi? Sungai Nil berubah menjadi darah, sehingga orang Israel tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Nah, sekarang tongkat yang sama diminta Allah dipakai Musa untuk menyediakan air dari bukit batu di Horeb. Nah, ini mungkin bagian yang perlu secara spesifik kita jelaskan kepada adik-adik ya. Jadi kejadiannya berkebalikan ya. Dulu tongkat dipakai untuk membuat sungai Nil tidak bisa diminum airnya, dan sekarang tongkat yang sama dipakai Tuhan untuk mendatangkan air dari bukit batu yang ada di Horeb. Selanjutnya, kita melihat bagaimana proses yang dilakukan Musa setelah mendengarkan perintah dari Tuhan. Ada bagian yang perlu kita highlight di sini bahwa Musa melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah.
Kemudian terjadilah yang dinanti-nanti oleh bangsa Israel. Allah menyediakan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel dengan segala ternak mereka. Demikianlah Tuhan menyediakan kebutuhan bangsa Israel. Setelah kita berdiskusi dan menceritakan tentang kisah yang ada di Keluaran 17 ayat 1-7, kita masuk dalam kegiatan aplikatif, dan pada kegiatan aplikasi ini kita berusaha untuk menghubungkan pelajaran yang kita pelajari dari teks dengan kehidupan anak-anak setiap hari. Kita mulai dengan mengajak anak-anak berefleksi. Bila ASM atau anak-anak kita adalah salah satu dari bangsa Israel waktu itu, yang telah melihat banyak tanda penyertaan Tuhan, apa yang harusnya mereka lakukan ketika datang menemui Musa? Nah, pada bagian ini mungkin kita perlu menekankan bahwa menjadi bangsa Israel pada waktu itu, mereka bisa bersikap dengan lebih baik lagi. Mungkin mereka datang kepada Musa dan mengatakan dengan cara yang baik bahwa mereka membutuhkan air, dan mereka percaya Allah akan menyediakan itu bagi mereka. Tidak harus dengan marah-marah, keluh kesah, sungut-sungut seperti yang terjadi pada teks Alkitab yang kita baca. Kemudian bagian yang kedua, kita berikan pengarahan bahwa Tuhan menyertai dan menyediakan kebutuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang juga akan menyertai dan menyediakan kebutuhan bagi kita. Jadi adik-adik kita ajak untuk berefleksi. Tuhan yang dipercaya, yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang kita percayai dan yang menyertai kita. Karena itu, sama seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan juga mengasihi dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Setelah itu, kita mengajak anak-anak untuk berefleksi kembali. Ada dua hal yang perlu mereka refleksikan. Yang pertama, mereka mengingat dan menyebutkan pertolongan Tuhan yang pernah mereka alami. Jadi dalam bagian ibadah di waktu-waktu yang lalu, apakah ada adik-adik yang pernah bersaksi atau menceritakan kisah pada bagian sharing, bagaimana Tuhan menolong mereka atau bagaimana mereka merasakan pertolongan Tuhan pada saat mereka membutuhkannya. Kemudian refleksi yang berikutnya adalah bagaimana mereka meyakini bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang mereka perlukan di masa yang akan datang. Nah, pada bagian ini tentunya kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah membimbing adik-adik sekian lama tentu bisa menyampaikan yang lebih tepat dengan bahasa yang tepat untuk bagaimana adik-adik bisa merefleksikan atau merenungkan kisah pertolongan Tuhan dan menguatkan mereka untuk meyakini bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang mereka perlukan di masa yang akan datang. Selanjutnya, sebagai bagian akhir dari kegiatan firman Tuhan ini, kita membagikan selembar kertas kepada masing-masing anak, meminta mereka menuliskan satu hal yang mungkin paling sering mereka khawatirkan. Misalnya, mereka paling sering khawatir tentang nilai yang jelek, nilai sekolah yang jelek, atau khawatir tidak naik kelas, atau khawatir tidak punya teman. Apapun yang mereka pikirkan, kita arahkan mereka untuk pikirkan satu hal yang paling sering mereka khawatirkan. Kemudian menuliskannya pada lembar kertas yang kita bagikan. Selanjutnya, anak-anak kita bagi dalam kegiatan kelompok, mungkin 4-5 orang per kelompok, kemudian minta mereka saling membacakan ketakutan atau kekhawatiran yang mereka tulis di kertas. Kemudian kita arahkan mereka untuk saling mendoakan. Jadi di antara mereka saling mendoakan temannya dalam kelompok supaya mereka dikuatkan, diingatkan kembali bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang mereka perlukan sehingga mereka tidak perlu khawatir. Nah, pada bagian ini mungkin dibutuhkan keikutsertaan kakak-kakak sekolah minggu lain yang ada di dalam kelas mungkin untuk mengarahkan anak-anak di tiap kelompok. Sehingga anak-anak dapat menceritakan kisah mereka dengan tertib. Kita harapkan sebenarnya terbentuk kebiasaan saling mendoakan. Sehingga mereka tahu bahwa ketika mereka mengkhawatirkan sesuatu, mereka dapat mendoakan dan menyampaikannya kepada Tuhan.
ayat emas kali ini, anak-anak mungkin kita himbau untuk menghafal atau mengingat bagian dari Matius 6 ayat 25a. Janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Nah, ayat emas ini sebenarnya telah diteguhkan pada kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan penutup tadi yang mengatakan tentang, menekankan tentang bagaimana mereka menuliskan kekhawatiran mereka dan menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa. Sehingga ayat ini kemudian menegaskan perintah Tuhan untuk tidak khawatir tentang kehidupan mereka. Demikianlah persiapan mengajar untuk kelas besar kali ini. Kiranya dapat menolong kita semua untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Cynthia Evangeline yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan usulan metode di setiap kelas. Kakak-kakak dapat mematangkan lagi nih persiapan yang kakak-kakak sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak akan menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Di YKB juga ada aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu, juga usulan lagu-lagu sekolah minggu. Ada beberapa lagu-lagu anak sekolah minggu yang diproduksi oleh YKB, itu juga bisa menolong kakak-kakak untuk menyanyikan lagu-lagu anak dalam kebaktian sekolah minggu. Baiklah, kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, bimbinglah kiranya anak-anak-Mu yang perlu mematangkan bahan persiapan ini dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.